Tunggu ya teman-teman, saya perlihatkan. Tunggu. Ini kemarin pada saat pengarahan, ini saya perlihatkan kepada teman-teman supaya Anda, oh Bang Suma hoax, enggak. Itu Pak untuk ke arah sana. Semua negara langsung semuanya. Masih cepat. Ternyata itu 8 bulan sampai penolakan. Ini yang saya katakan 30 perguruan tinggi, 36 perguruan tinggi yang hadir tuh. Oke. CEO-nya ini ketua LLDikti di samping Bang Suma tuh. Nah, ini pada saat komisaris utama dimintai pendapat. Pada saat LLDikti yang memberikan penjelasan. Ya kan ya, bukan hoax ya teman-teman. Nah, ini pada saat saya memberikan pengarahan. Kami menyampaikan bahwa belakang kenapa ada hal menarik yang mungkin sebagai pembuka, sebagai perkenalan. Ini suaranya siapa ini? Nanti akan menetap di Makassar ini. Yang pertama, latar belakang kenapa kemudian langkah awal ini, dalam sesi ini kami memilih kota Makassar. Beberapa saat yang lalu, kami sendiri ada di Medan. Kami mendatangi beberapa Suara siapa teman-teman? Terkait dengan bidang yang sedang kita bicarakan. Saya ngobrol sama pendiri, sama ketua yayasan. Mereka menyampaikan bahwa seibarat mesin perguruan mereka itu mencetak produk, tapi setelahnya dirumahkan gitu ya. Sehingga saya tanya apa dampaknya kemudian terhadap sekolah kita. Yang pertama, kurangnya minat kemudian masyarakat setelahnya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi ketika saya ditanya sama ibu, saya katakan ya kota Makassar juga harus berkembang dengan pola ini. Karena di Makassar ini dikenal kota yang mengentaskan pendidikan, anak didik, terutama perawat bidan itu sangat luar biasa angkanya. Kemana mereka harus pergi? Nah, kebetulan kami ada jalan secara legalitas aman, alhamdulillah. Kenapa tidak dimanfaatkan di kota tempat kelahiran saya sebagai komisaris utama? Oh iya, pulang kampung. Iya, pulang kampung. Karena saya melihat, mohon maaf nih, kebetulan kami juga keluarga pendidik, kami juga ada sekolah tinggi kesehatan di Mamuju. Sudah buka cabang yang kelima, tapi ternyata betul kondisi ini tercipta karena begitu mahasiswa kita keluar, kita nggak jadikan mereka sesuai dengan profesi mereka. Tapi kebanyakan kembali seperti ketua kita katakan, ya sebagai ibu rumah tangga. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena bidan dan perawat itu adalah satu strata pendidikan yang memiliki image yang sangat luar biasa di mata masyarakat. Tapi kalau kembali sama seperti ya anak-anak kita yang lain, kita rasa rugi. Oleh karena itu, untuk mendongkrak nilai ini, kami mencoba untuk membuka di Makassar awal dulu. Pertama kita akan upayakan. Karena permintaan dari luar ini sudah mendesak. Makassar kapan? Makassar kapan? Tunggu, sabar. Kita temui dulu, kita tes ombak dulu gimana Makassar ini. Apakah antusias universitas untuk membuat nama universitasnya terangkat dengan adanya tenaga kerja dari universitas yang ada? Atau ya istilahnya kayak tempat kita kemarin lihat teman-teman yang bawa perusahaan dari Arab pergi ke kota tersebut, ternyata istilah kita itu kayak lontong sayur. Saat-saatnya saja panas, setelahnya dingin, basi jadinya kan. Tapi kami berharap dengan hadirnya PT kami di Makassar ini,
nilai yang tadinya memiliki warna yang kelihatannya agak buram, begitu PT Arunda masuk, maka antusias anak-anak kita itu untuk sekolah di universitas yang bidang perawatan itu bisa kita angkat. Karena satu kebanggaan, Pak. Satu kebanggaan, karena yang kita nilai di sini mereka bukan tenaga TKI, bukan. Mereka adalah tenaga profesi. Ya. Profesi. Kerja di mana? Saya kerja perawat. Di mana? Di luar negeri, kan asik. Oh iya. Dengan penghasilan yang begitu besar. Jadi habit orang, kebiasaan orang itu menganggap bahwa Arab itu TKI, TKW. Enggak. Ini profesi. Orang sekolah di universitas misalnya, taruhlah di universitas maju mundur, mereka sekolah karena kejar apa? Profesinya mau di luar negeri, kan gitu intinya. Jadi nanti yang muncul adalah universitas ini menerima ini untuk ditempatkan di luar negeri. Asik kan, Pak? Asik. Siapa yang nggak mau? Di saat Indonesia sekarang ini, waduh, karena saya juga pemerhati tenaga kerja. Kebetulan kami dari pendidik, informasi teman-teman itu bahwa tahun ini pengangguran itu, wow, keren. Tren dihantam badai betul-betul. Dan bukan hanya yang profesi yang seperti kita ini, bahkan outsource, TAD juga, tenaga ahli daya pun mengalami. Seperti di mal-mal, bagaimana seorang, ya mohon maaf, TAD, di PHK, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ada peluang negara yang melahirkan pabrik emas, memberikan ruang kepada PT Arunda Bayu untuk membuka kerannya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami hadir memberikan jalan, tinggal disambut dengan baik. Demikian dari saya sebagai Terima kasih banyak Pak Nurali sebagai Komisaris Utama dari PT Arunda Bayu. Yang paling kita garis bawahi dari speech beliau adalah PT Arunda Bayu ini legal, Bapak. Oke, tepuk tangan untuk Bang Suma. Nah, jadi itu ya teman-teman, saya tidak menjual janji kosong. PT saya diundang oleh perguruan tinggi seluruh kota Makassar, dan yang hadir di sana 36 perguruan tinggi. Di situ ada rektornya, ada profesornya, ada dekannya yang hadir, dan seorang Bang Suma yang bukan siapa-siapa hadir memberikan presentasi terkait dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Arab Saudi dalam hal ini bidang perawatan, bidan ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kira-kira kalau selevel Valen bisa nggak kayak gitu ya? Kalau seperti logika kira-kira mampu nggak ya bicara di depan para profesor? Intermezzo teman-teman, intermezzo. Jadi gitu, jadi misalnya ada teman kita atau keluarga kita yang ingin menjadi tenaga kerja legal, ini legal, resmi dari negara, betul-betul negara yang mensahkan, di bawah naungan kedutaan negara yang ada di Arab sana. Jadi silakan hubungi kami. Nanti dari nomornya Sadli di 0815 ini yang akan menghubungkan Anda dengan admin saya yang khusus membidangi bidang ini. Gitu. Jangan khawatir teman-teman, karena kita tidak mencari keuntungan. Kita mencari anak Indonesia bisa menyalurkan kemudian bakat mereka menjadi seorang bidan, menjadi seorang perawat di luar negeri. Gila nggak tuh? Dan indahnya kemudian anak-anak kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Mereka sudah umroh, mereka sudah berhaji. Keluarga yang ditinggal bahagia karena salary yang didapatkan itu sangat besar. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Anak dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi, ke Dubai misalnya, untuk menjadi tenaga profesi di sana, menjadi bidan di rumah sakit ini. Wah, keren kali. Keren. Siapa yang menyediakan, siapa yang menyalurkan? PT Arunda Bayu. Siapa di sana yang menjadi komisarisnya? Oh, teman ente, saudara ente. Namanya siapa? Bang Suma. Cie, puji diri. Enggak, teman-teman. Saya cuma bercanda. Saya kira begitu.
Ini sudah lewat waktu untuk ibadah. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan tempat di hati saudara-saudara semuanya. Tidak menganggap saya sombong, tidak menganggap saya ria pamer, enggak. Semata-mata ini karena Allah ingin melihat anak bangsa ini tercerahkan, ingin melihat anak bangsa ini menjadi maju, ingin melihat para menantu-menantu ini punya rumah sendiri dan tidak tinggal di asrama mertua. Cukup sekian, terima kasih. Sebentar kita jumpa lagi dalam sesi yang berbeda. Debat menggunduli orang-orang yang tidak punya akal, penyembah makhluk yang tergantung di atas pohon. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Itu udah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.